Pimpinan saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping barisan. Kerjakan. Istirahat. Apel gelar pasukan Operasi Lilin 2016 dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2016 dan malam tahun baru 2017 siap dimulai. Laksanakan. Siap. Lapor, pemasangan pita. Siap. Penyematan pita tanda operasi oleh pimpinan apel. Pasukan Operasi Lilin tahun 2016 tanggal 23 Desember tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Panglima TNI beserta para pejabat TNI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Wakapolri, Dirwasu Polri, Pejabat Utama Mabes Polri, unsur forum pimpinan daerah, serta para undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka apel gelar pasukan Operasi Lilin tahun 2016 yang diselenggarakan secara serentak oleh seluruh jajaran Polri mulai dari tingkat Mabes Polri hingga kesatuan kewilayahan. Apel ini dilaksanakan sebagai pengecekan akhir kesiapan kita dalam melaksanakan operasi pengamanan perayaan Natal 2016 dan tahun baru 2017, baik pada aspek personil, sarana prasarana, anggaran serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, pemerintah daerah, dan mitra Kamtibmas lainnya. Hadirin dan beserta gelar pasukan yang saya hormati, perkembangan dunia global yang ada saat ini masih diwarnai dengan beberapa aksi teror yang berlangsung di beberapa tempat. Konflik berkepanjangan di sebagian negara juga masih terjadi, disertai tren perlambatan ekonomi yang melanda dunia internasional. Langsung maupun tidak langsung, berbagai kejadian tersebut akan berimplikasi terhadap kondisi keamanan dalam negeri. Aksi teror masih terjadi seperti halnya kejadian di Samarinda dan Singkawang. Meskipun beberapa aksi teror dapat digagalkan dengan baik oleh aparat beserta elemen terkait lainnya, namun ancaman ini dipercaya masih akan terus berlangsung. Di samping itu, dinamika kehidupan nasional yang terjadi beberapa bulan terakhir juga menunjukkan adanya potensi gangguan dalam bentuk
besar kalangan masyarakat di Indonesia. Karena itu diprediksi akan terjadi mobilisasi masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, serta munculnya titik konsentrasi massa di tempat tertentu, seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan, pelabuhan, bandara udara, terminal, dan tempat-tempat lainnya. Peningkatan aktivitas masyarakat ini harus diantisipasi dengan baik oleh aparat keamanan. Untuk itu, menggelar operasi lilin tahun 2016 yang dilaksanakan selama 10 hari. Sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 1 Januari 2017. Operasi ini dilakukan dengan mengedepankan tindakan preemptif dan preventif yang didukung kegiatan intelijen, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional. Secara keseluruhan, Polri mengerahkan 85.744 pers Persatuan Polri dibantu 15.096 pers ETNI serta 55.130 pers gabungan dari Satpol PP, Disub, Dinkes, Pramuka, dan Jasa Raja. Para personel akan ditempatkan pada 1.609 pos pengamanan dan 643 pos pelayanan guna memberikan pengamanan Kamtibmas dan Kamsil Tipkar Lantas. Saya berharap pelaksanaan operasi lilin tahun 2016 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari pelayanan yang diberikan. Oleh karenanya, seluruh personel pengamanan agar bekerja dengan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, yaitu 1. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan diri maupun satuan dalam melaksanakan tugas, sehingga mampu merespon secara cepat dan tepat setiap bentuk gangguan Kamtibmas yang terjadi. Para personel pengamanan agar tetap waspada dan jangan merasa underestimate terhadap setiap potensi gangguan yang ada. 2. Siapkan peserta pelihara kondisi fisik dan mental saudara untuk dapat senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kapanpun dan dimanapun. 3. Persiapkan dengan baik seluruh peralatan, sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan operasi. 4. Laksanakan tugas dengan penuh rasa ketulusan dan keikhlasan, serta semangat pengabdian terbaik melalui tampilan sikap yang humanis dan simpatik, serta hindari sikap arogansi dan kesewenang-wenangan. 5. Penggelaran personil harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, baik di tempat ibadah, tempat tinggal, jalur lalu lintas, lokasi wisata, maupun tempat-tempat lain yang merupakan polis hazard. 6. Lakukan tindakan proaktif dan antisipatif dengan melibatkan semua fungsi kepolisian serta stakeholders terkait untuk menghadapi ancaman aksi teror, sabotase, dan kejahatan berkadar ancaman tinggi, serta cegah kegiatan sweeping yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. 7. Laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, serta bertindaklah secara tegas dan terukur terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan bagian Kamtibmas maupun Kamsertikar Lantas. 8. Perkuat kerjasama yang sinergis dan harmonis dengan seluruh instansi terkait serta segenap elemen masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hadirin dan peserta gelar pasukan yang saya banggakan, sebelum mengakhiri amanat ini, selaku pimpinan Polri saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam apel gelar pasukan operasi lilin 2016 ini. Semoga pengabdian yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan ini akan menjadi catatan amal ibadah saudara atau saudari sekalian di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengucapkan selamat hari Natal tahun 2016 bagi yang merayakan, dan selamat tahun baru 2017. Semoga di tahun baru kita semua dapat berkarya lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Selamat bertugas dan semoga sukses. Demikian amanat saya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan pada kita sekalian dalam melanjutkan tugas
bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 22 Desember 2016, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dr. Andes M. Tito Karnavian, MAPSI, Jenderal. Apel, gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, Serangga. Istirahat. Ya, kita memang sengaja persiapkan lebih intens lagi. Pak Kapolres juga sudah menyiapkan kemarin bagaimana bukan hanya skala kota tapi juga kecil-kecil. Nanti Pak Kapolres mungkin bisa jelaskan untuk yang gereja-gereja itu proses pengamanannya, karena Pak Kapolres sudah berkoordinasi dengan para pengurus gereja. Kemudian juga kita lebih detail gitu pengamanannya. Saya membuat edaran seluruh RT RW, seluruh pengusaha mal, seluruh pertokoan, seluruh hotel, seluruh restoran, seluruh pemilik kos, kemudian juga apartemen, juga usaha-usaha layanan mulai industri dan sebagainya. Sudah untuk isinya tentang pengamanan itu. Jadi yang pertama bukan pengamanan, bukan hanya dari gangguan teroris atau gangguan pencurian, tapi juga kebakaran dan sebagainya. Juga PD pasar, semua kita imbau. Sudah beda-beda. Untuk warga juga saya buat edaran untuk mengamankan aset-asetnya. Jadi selama mereka pergi, mereka harus laporan. Dan kalau ada yang datang lebih nginap lebih dari 1 hari, maka mereka harus wajib lapor. Kita sudah ada sistem yang mereka bisa laporkan ke kami langsung. Bu, imbauan khusus untuk malam Natal sama malam Tahun Baru apa, Bu, nanti? Ya, saya kira kita bersama sekarang banyak. Saya tidak ngomong masalah teroris, tapi saya ngomong bahwa banyak sekali musibah di di Indonesia. Karena itu mari kita bersama-sama malam Natal dan Tahun Baru ini kita bersama-sama membantu meringankan dengan doa, membantu meringankan saudara-saudara kita yang saat ini ada musibah. Karena itu saya juga berharap tidak ada hura-hura yang berlebihan gitu, terutama di malam Tahun Baru. Juga semua bisa menjaga diri supaya kondisivitas dari kota ini bisa terjaga. Car Free Night ada ya? Enggak ada. Ada kafe nanti untuk Ada. soal tenaga kerja asing di Surabaya seperti apa? Ya tadi Pak siang saya juga ketemu dari imigrasi, kita terus lakukan koordinasi rutin dengan Polres dan Kejaksaan juga dengan imigrasi untuk kita melakukan sweeping terhadap, bukan sweeping sih, kita melakukan terhadap penelitian terhadap dokumen-dokumen imigrasi kependudukan ya. Jadi kalau dia kalau dia memang izinnya itu untuk kerja, ya kerja, nanti hanya kita minta melengkapi kependudukan supaya tercatat di kita. Karena kan jangan sampai terjadi apa-apa kemudian kita nggak tahu gitu kan. Nah kemudian karena itu ada di piringnya, jadi kalau nggak ngurus itu. Kemudian kalau ya saya berharap tidak ada lagi lah yang yang izin wisata tapi kemudian digunakan izin kerja. Ini sudah datang? Sudah. Berapa banyak? Ya, kemarin 143, tetapi sudah kita deportasi. Yang terakhir kita ada Car Free Night. Car Free Day enggak apa-apa kalau Car Free Day biasa. Tapi untuk Car Free Night enggak, sengaja saya enggak. Alasannya ya terlalu berat untuk penjagaan ini kan. Jumlah petugas pengamanan kita kan terbatas. Kita harus nyebar di seluruh kota. Itu. Kita mending ngamankan di fasilitas-fasilitas keagamaan untuk itu sama untuk menjaga kota. Apakah ada Ya kalau itu ada hukumnya sendiri, ada uturnya sendiri kalau nggak ada izin. Tapi kalau semua
kita kembalikan pada peraturan. Saya tidak ngomong bahwa semua kita kembalikan kepada peraturan. Ya, makasih ya. Apa